Bos kami menampar saya di depan banyak orang. Memberi saya 2 tamparan. Kenapa? Karena saya memberikan saran. Saran apa yang kamu berikan? Waktu itu. Apa yang sebenarnya kamu katakan? Hari itu Bos Heng datang ke kantor kami dan meminta kami lembur lagi. Petugas Yo, kamu tidak tahu. Perusahaan kami tidak pernah ada hari libur. Bahkan akhir pekan pun dalam keadaan lembur. Saya bilang ke Bos Heng, Bos Chen, bolehkah saya memberikan saran? Perusahaan seharusnya punya sistem reward, lembur di hari libur dan akhir pekan. Seharusnya ada uang lembur, kalau tidak meski lembur. Semua orang hanya bekerja asal-asalan. Tak disangka Bos Heng bilang ke saya, kalau tidak mau lembur, ya pergi. Saya bilang ke Bos Heng, kenapa kamu tidak masak aku? Tak disangka dia langsung menampar saya 2 kali. Bos Heng itu Zheng yang mana? Zhengguan Air, Museum Semayang Sira. Lau Song. Kamu ajak Lawang. Buatkan laporan untuk Yin Ting Ting. Baik. Terima kasih petugas Yo. Tidak apa-apa. Apa yang harus saya katakan padamu? Kamu seorang bos besar, kok bisa begitu impulsif? Di depan banyak karyawan. Menampar Xiaoyin 2 kali. Kamu anggap dia pembantu di rumahmu ya? Kepala Yo, saya sudah jelaskan, dia melawan saya di depan umum. Saya tidak bisa turun tangan. Apa maksudnya melawan di depan umum? Kamu suruh pekerja lembur di hari libur dan akhir pekan. Tidak memberikan uang lembur, ini sudah salah dari awal. Dia memberikan saran, berharap kamu membuat sistem reward yang adil. Salah? Kalau dia tidak mau lembur, ia mengundurkan diri. Tidak ada yang memaksanya bekerja di perusahaan. Bos Heng, sikapmu tidak baik. Bekerja di perusahaanmu, harus tunduk pada keinginanmu. Kamu suruh mereka bekerja 20 jam sehari. Mereka juga tidak boleh berkomentar. Sebagai bos, kamu pasti sangat familiar dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, kan? Pasal 44 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kamu pasti sangat paham, kan? Kepala Yo, aku masih ada urusan, mari kita bicara singkat. Kamu langsung saja bilang, bagaimana menyelesaikan masalah ini? Kamu buru-buru mau pergi ya? Tindakanmu sudah melanggar Undang-Undang Penindakan Keamanan. Menurut aturan, harus dikenakan sanksi. Kami sekarang berusaha memediasi untukmu. Tapi syarat mediasi adalah, kamu harus meminta maaf kepada Xiaoyin. Minta maaf padanya. Tidak mungkin. Kalau sekarang kamu mau menghukumku, silakan hukum sesukamu. Tidak dihukum ya? Aku pergi. Bos Zheng. Saat kamu memukul Xiaoyin sebenarnya bisa memilih untuk menelepon 110 melaporkan polisi, tapi dia tidak melakukannya. Dia memilih datang kepada kami, berharap kami bisa memediasi. Jika kamu masih bersikap seperti ini, maka kami akan menempuh jalur hukum. Silakan. Petugas Yo, Ada apa? Bos Zheng. Memekatku. Begini, sekarang aku akan mengantarmu ke kantor polisi, ke ruang pelaporan untuk melapor. Setelah melapor, kamu pulang. Bawa kontrak kerja yang kamu tanda tangani dengan perusahaan. Kalau tidak bisa, aku akan membantumu menangani perkara ini. Terima kasih. Lao Zhou. Kontrak kerja ini tidak standar. Tidak ada ketentuan jelas tentang dalam kondisi apa karyawan bisa dipecat. Jelas sekali bos Zheng ini ingin memanfaatkan celah hukum, tapi sebenarnya dia tidak paham hukum. Meski kontrak tidak mencantumkan kompensasi jika karyawan dipecat. Tapi, dalam arbitrase ketenagakerjaan, pengadilan akan merujuk undang-undang ketenagakerjaan.
mempertimbangkan sepenuhnya kepentingan kelompok rentan. Tidak selalu mengacu pada kontrak ini untuk memutuskan. Menurut pengalamanmu, bagaimana kasus ini akan diputuskan? Aku memperkirakan awal. Jika menuntut, Bos Zheng ini harus membayar Xiao Yin sekitar 100.000 sebagai ganti rugi ekonomi. Dan menurut peraturan kota Ningzhou, perusahaan Bos Zheng akan dimasukkan ke dalam daftar hitam tidak terpercaya. Ini sangat merugikan untuk perkembangan jangka panjang perusahaan mereka. Seserius itu? Berapa lama proses pengadilannya? Cepatnya sekitar sebulan. Kita juga harus mencari Zheng Chungwang yang buta hukum ini. Mediasi bukan solusi ajaib. Untuk orang seperti Bos Zheng, kita harus siap dengan dua rencana. Pendapat saya, panggil dia dulu, ajak hakim dan pengacara tim mediasi kita. Jelaskan fakta dan alasan, buat dia paham. Perilakunya sudah melanggar hukum. Dia boleh tidak percaya saya. Tapi kalau hakim dan pengacara juga bilang begitu, dia harus mempertimbangkannya. Kalau masih tidak mau bertobat, baru kita ambil langkah berikutnya. Orang seperti dia tidak perlu diajak bicara. Langsung tahan saja. Saya setuju dengan pendapat Lao Yo. Ajakan bicara dulu. Kasih dia kesempatan lagi. Selain saya, mediasi kali ini juga mengundang hakim pensiunan Wu Qingguang dan pengacara Huo Chun. Kamu bisa konsultasi masalah hukum apapun dengan mereka. Mereka bisa langsung menjawab di tempat. Ini untuk meningkatkan efisiensi mediasi kita. Akar permasalahannya, semua sudah lihat dokumennya. Di mediasi sebelumnya, Bos Zheng menolak minta maaf. Pulang langsung pecat karyawan Xiao Yin. Karena itu, Xiao Yin sudah melapor ke kantor polisi kita. Bos Zheng, sekarang masih ada dua pilihan di depanmu. Pertama, selesaikan dengan musyawarah. Kedua, lewat proses hukum. Kalau lewat hukum, kita akan menindak sesuai aturan hukum. Kalau mediasi, Kepala Yo, kamu mengancam saya? kamu bisa tanya mereka, apakah ini ancaman? Bos Zheng, jangan langsung marah. Dengarkan dulu penjelasan Direktur Yo. Memecat karyawan adalah hak perusahaan. Dan kita punya kontrak sebelumnya. Bos Zheng, saya sudah melihat kontrak kerja Anda dengan Xiao Yin. Kontrak kalian ada celah, pengadilan tidak akan mendukung. Dan saya bertanggung jawab memberitahu Anda. Kalau Xiao Yin menggugat, Anda minimal harus membayar ganti rugi ekonomi 100.000 yuan. Dan perusahaan Anda akan masuk daftar hitam tidak kredibel. Tindakan Anda menampar karyawan di depan umum sudah melanggar hukum. Anda bisa konsultasi dengan mereka, atau kami akan menyewa pengacara untuk menuntut Anda. Logika sederhana begini. Masa seorang bos perusahaan seperti Anda tidak bisa memahaminya? Ini zaman APA sekarang? Zaman hukum yang setara untuk semua orang. Jangan karena Anda bos, punya uang, lalu semena-mena terhadap karyawan. Jujur saya bilang, kalau Xiao Yin setuju, saya rela mewakilinya gratis. Apalagi di Ningzhou, pendatang baru tidak hanya didukung pemerintah, tapi juga organisasi masyarakat. Tidak ada yang sendirian. Baik, saya memang memikul orang. Tahan saja saya. Hailing lama 2 minggu. Lagi pula, saya memecat karyawan. Melanggar hukum ketenaga kerjaan, suruh saja dia gugat saya. Masih ada apa lagi? Zheng Chungguang, saya tahu pikiran Anda. Anggap saja punya uang, ditahan 2 minggu keluar. Lalu semua selesai. Anda salah. Setelah ditahan 2 minggu, reputasi sosial Anda hancur. Reputasi perusahaan Anda juga hancur. Hanya karena emosi dengan seorang karyawan, harga yang harus dibayar terlalu besar, bukan? Kalau mau menahan Anda, ngapain kami repot-repot bicara panjang lebar? Kami ingin bantu, tidak mau Anda terlalu malu.
Sekarang Anda masih punya dua pilihan. Pertama, minta maaf. Ganti rugi biaya pengobatan dan kehilangan penghasilan Xiaowin. Dan ganti rugi moral. Kedua, jalani proses hukum. Kamu juga harus mengganti biaya pengobatan Xiaowin, kehilangan penghasilan dan ganti rugi moral. Kalau tidak percaya, tanya mereka. Aku bisa kasih tahu, Bos Heng. Kalau sampai ke pengadilan, kamu pasti kalah. Sekarang, di depan kita semua. Harap kamu minta maaf secara resmi kepada Xiaowin. Soal biaya pengobatan dan kehilangan penghasilan. Bukannya cuma soal uang? Katakan saja. Aku anggap saja ini bayar untuk menghindari masalah. Aku tidak butuh uangmu. Sejak kecil, orang tuaku tidak pernah memukulku. Dasar apa kamu memukulku? Aku bukan orang tuamu, ngapain memanjakan kebiasaan burukmu? Berani melawanku di depan umum. Memukulmu saja sudah ringan. Orang tuamu tidak mendidikmu baik-baik, ya? Aku yang akan mengajarimu. Zheng Chunguang. Semakin keterlaluan. Kamu masih mau berdamai atau tidak? Aku sudah paham. Aku, Zheng Chunguang, juga tidak takut. Mau menuntutku? Silakan. Menurutku, seorang hakim dan pengacara besar. Ngapain repot-repot berdebat denganku di sini? Benar kan? Menurutku, kalian cuma berusaha menakut-nakutiku. Aku tidak takut. Kalau berani, tuntut aku di pengadilan. Aku pertama kali bertemu orang seperti ini. Sudah lama berbicara, tapi tidak ada yang masuk. Xiaowin. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Gugat dia di pengadilan. Benar-benar mau ke pengadilan? Kalau kamu takut menghabiskan uang untuk berperkara, aku bisa mengajukan bantuan hukum untukmu. Tidak perlu repot-repot, Laoyo. Aku bersedia mewakili kasus Silin secara gratis. Bukan begitu, pengacara Huo, Polisio. Bukan cuma soal uang. Aku tahu berperkara butuh banyak waktu. Aku takut tidak sanggup menangguh. Xiaowin. Konflik seperti ini. Biasanya, bagi pusat mediasi kami lebih mengutamakan mediasi. Kecuali sebagai upaya terakhir. Saya tidak setuju untuk pergi ke pengadilan. Tapi, kasus ini berbeda. Kamu juga sudah lihat tadi. Sikap Bos Zheng sangat arogan. Dia sama sekali tidak menyadari kesalahannya. Cara terbaik adalah membuatnya menerima hukuman hukum. Tentu saja. Kamu adalah penggugat, hak keputusan akhir ada padamu. Kami akan mengikuti keputusanmu. Jika kamu merasa cukup sampai di sini, Aku sudah memutuskan. Aku akan mengikuti saranmu. Jika kali ini aku mengalah, maka di masa depan, dia akan memperlakukan karyawan lain seperti memperlakukanku. benar. Baik. Sisanya serahkan padaku. Mulai sekarang, aku akan menjadi pengacaramu. Kita akan mengajukan gugatan resmi ke pengadilan. Sisanya biar aku yang urus. Laoyo, Mediasi gagal. Zheng Chunguang seperti babi mati yang tidak takut air panas. Bersikeras mengatakan tidak takut ditahan. Tidak takut Xiaoyin melaporkannya ke pengadilan. Guru, ada apa? Ada konflik yang tidak bisa kamu selesaikan? Aku bukan kunci master yang bisa membuka semua kunci. Pergi sana kerjakan tugasmu, jangan senang-senang di sini. Kepala Chen, aku pergi dulu. Oh ya guru, tentang alat panggil ini, pusat panggilan 3 tombol. Kamu bisa tekan tombol 3 untuk minta bantuan mereka. Laoyo. Kalau begitu kita jalani proses hukum. Aku dan kepala departemen produksi sudah pergi ke banyak tempat. Produk ini memiliki rasio harga terendah.
Kita akan memperbarui 2 lini produksi dulu, anggarannya 4 juta. Berapa uang yang tersisa di rekening perusahaan sekarang? Saat ini ada lebih dari 2 juta dana likuid. Tapi ada beberapa pembayaran yang harus dibayar akhir bulan ini. Bagaimana dengan piutang dari pihak lain? Ada beberapa yang besar. Paling tidak butuh lebih dari 3 bulan untuk masuk. Tapi pihak pabrik bilang, mesin batch ini adalah stok terakhir. Jika diproduksi ulang, harganya akan naik. Kalau batch itu jika, kita akan memperbarui 1 lini produksi dulu. Uang di rekana cukup enggak? Pas-pasan sih. Soalnya kita udah tanda tangan kontrak pesanan dari Eropa. Kalau cuma 1 lini produksi, pasti waktu pengiriman kita bakal molor. Apalagi lini produksi kita sekarang belum memenuhi standar produk mereka di Eropa. Pak Cheng, apa kita bisa pertimbangkan? Untuck pinjam ke bank? Soalnya bank sekarang punya banyak kebijakan kredit preferensial untuk UKM seperti kita. Lihat deh, aku udah teliti banget nih. Teliti apaan sih lo? Kalau bisa pinjam, buat apa aku susah-susah di sini? Halo Pahi, aku mau konsultasi sesuatu. Pak Cheng, soal kasus Xiao Yin ini, udah dari dulu aku bilang, pengadilan pasti suruh kalian berdamai di luar. Kalau nggak bisa, prosedur ini nggak bisa dihindari. Kira-kira masih butuh berapa lama? Kasus kayak gini susah ditebak. Cepat setahun, lama bisa 2 tahun. Aku nggak mau nunggu 2 minggu pun. Kau tahu nggak? Surat panggilan pengadilan itu bikin perusahaan kita nggak bisa pinjam ke bank. Nah si Xiao Yin ini benar-benar ngerusak aku. Pak Cheng, aku mau kasih saran. Sebenarnya kasus ini, Hao Yuang menang kita sangka Kessel. Hampir nggak ada. Kok kamu juga bicara kayak gini? Kamu pengacara siapa sih? Justru karena aku pengacaramu, aku bicara jujur. Aku udah jadi konsultan hukum di perusahaanmu bertahun-tahun. Kerja sama kita selama ini lancar. Aku nggak mau nipu kamu. Sebenarnya kalau teruskan gugatan ini, cuma buang-buang waktu dan tenaga kamu. Belum lagi uang. Ngapain susah-susah? Kontrak yang kamu tanda tangan dengan Xiao Yin ini nggak sesuai aturan. Banyak pasalnya yang bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan. Kalau penggakar lawan tahu ini, nggak cuma kalah, bisa-bisa malah dapat masalah lain. Masalah APA lagi? Misalnya, karyawan lain seperti Xiao Yin mengajukan gugatan perburuhan. Asosiasi Perlindungan Pekerja pasti akan mencarimu. Tidak serumit itu, jadi bos Seng. Saran saya untukmu adalah, jika kamu benar-benar ingin menyelesaikan ini secepatnya, kamu harus mencari cara untuk berdamai. Jangan ditunda, semakin cepat semakin baik. Ini bukan bos Zeng? Akhirnya menemuimu. Sudah menerima panggilan pengadilan. Direktur Yo, ini kan hal kecil. Kenapa harus ke pengadilan? Aku sudah menelepon Silin berkali-kali. Tidak bisa dihubungi, jadi aku mencarimu. Mencariku juga tidak ada gunanya. Sekarang ini bukan urusanku lagi. Sudah di tangan pengadilan. Aku waktu itu bersikap tidak baik. Begini saja, kamu cari Silin. Aku mau berdamai. Xiao Yin tidak mau berdamai lagi. Dia kan cuma mau uang, tidak masalah, berapapun, tidak tawar-menawar. Bukan uang yang dia mau, minta maaf, ya tidak masalah. Kamu mau minta maaf? Kalau begitu, katakan padaku. Kamu salah di mana? Kalian bilang aku salah di mana, ya aku salah di situ. Masih main-main saja. Jujur saja padaku.
Kenapa tiba-tiba mau berdamai? Tidak mau bicara? Kalau begitu aku tidak bisa membantumu. Orang sepertimu, berdamai pun hanya buang-buang waktu. Pulang saja. Jangan-jangan, Direktur Yo. Kan ini pusat mediasi, jangan begitu, aku. Baiklah, aku jujur saja. Perusahaan kami dapat pesanan dari Eropa. Urgent untuk memperbarui peralatan. Tapi sekarang perusahaan tidak punya uang. Aku tidak bisa pinjam ban. Bagus. Sekarang tahu kan, apa artinya kehilangan semangka demi biji wijen? Tahu kan apa artinya kehilangan besar demi keuntungan kecil? Tahu kan apa artinya rugi lebih besar daripada untung? Tahu kan apa artinya? Baiklah, benar. Aku sudah tahu, Direktur Yo. Aku sudah tahu, aku sekarang sangat-sangat menyesal. Aku seharusnya mendengarkan kalian dari awal. Kalau saja aku mau menyelesaikan masalah ini dengan baik, tidak akan seperti ini. Jadi, Pak Yo, tolonglah berbesar hati. Maafkan aku kali ini. Tolong bantu aku ya. Zheng Chungwang. Aku bingung mau bilang apa tentangmu. Kamu ini orang yang sok tahu, licik, dan egois. Tidak, Pak Yo. Kenapa Anda bilang begitu tentang aku? Apa aku salah? Kamu memukul orang, melanggar hukum, malah memecatnya. Tapi tetap tidak mau mengakui kesalahan. Sekarang ketemu masalah. Baru ingat minta maaf, ingat mau berdamai. Tapi sampai sekarang, pernahkah kamu memikirkan perasaan Xiao Yin? Tamparanmu itu paling tidak melanggar 5 kesalahan. Kamu laki-laki dewasa, dia cewek muda. Kamu memukulnya, secara moral kamu sudah kalah. Kedua, besar lawan kecil. Kamu bos perusahaan, dia karyawan. Kamu menindas dengan kekuasaan. Lokal lawan pendatang. Kamu orang sini, dia orang luar. Tapi kamu memukulnya, orang lokal menindas pendatang. Keempat, tinggi lawan rendah. Setidaknya kamu lulusan universitas. Dia cuma SMA. Seharusnya kamu lebih paham. Tapi kamu memukulnya. Tahun-tahun sekolahmu buat apa? Kelima, dingin lawan panas. Xiao Yin sebagai karyawanmu, dengan semangat memberikan saran yang masuk akal. Tapi malah dapat tamparan dingin darimu. Kabul, bukan cuma semangat Xiao Yin, tapi semangat semua karyawan. Aku tahu pikiranmu. Kamu merasa bos besar. Xiao Yin cuma karyawan kecil. Gajian darimu. Tapi dia tidak makan gaji buta. Dia bekerja keras. Orang bijak bilang, kerja tidak ada tinggi rendahnya. Kamu dari hati tidak menghargai karyawanmu. Bos sepertimu kalau kena musibah. Siapa yang tidak bilang, sudah nasib? Anda benar semua. Aku salah. Kalau hari ini Anda bisa bantu selesaikan masalah ini, Anda pukul aku juga boleh, ya? Aku kasih tahu Zheng Chunguang. Kalau bukan karena aku pakai seragam polisi ini, aku benar-benar ingin memukulmu. Tapi tidak apa-apa. Kamu akan mendapat pelajaran yang pantas. Kepala Yo, Anda tidak mau urus ini? Aku urus kamu. Orang sepertimu tidak akan sukses. Bahkan kalau sukses, hanya akan jadi bencana bagi masyarakat.
Keluar dong Laoyo. Lao Zhou. Sudah tahu ingatannya jelek. Mau saja membereskan barang-barang. Kartu BPJS, ngapain kamu sering-sering memindahkannya? Nah sekarang hilang kan? Kalau aku tidak menyimpannya, nanti hilang gimana? Jangan cuma ngomong doang, bantu aku cari dong. Minggir sana. Di situ jangan dicari lagi, aku baru cari tidak ada. Tempat sekecil ini, masa kartu BPJS bisa lari sendiri? Jangan ngomong yang tidak penting. Gimana nih? Katanya hari ini mau ke rumah sakit ambil obat. Obatku cuma cukup untuk 1 hari lagi. Bagaimana kalau? Telepon Laoyo tanya-tanya. Laoyo bukan dewa. Dia mana tahu kamu menyimpan kartu BPJS di mana? Jangan segala sesuatu mesti merupakan Laoyo. Kalau tidak mau cari Laoyo, ya cepetan cariin aku dong. Sudahlah, mending telepon Laoyo saja. Laoyo datang. Lao Feng. Kita ini namanya jodoh hati. Aku buru-buru mau ke rumah sakit ambil obat. Katanya istriku menghilangkan kartu BPJS. Bisa bantu urus kartu BPJS pengganti tidak? Kamu lupa? Bulan lalu aku yang ambilkan obat buat istri. Kartu BPJS ada padaku. Dengga. Dia terus menyalahkanku menghilangkan kartu BPJS. Ini kan ada di Laoyo. Kok kamu bisa lupa? Kamu juga lupa, kan? Sudah. Jangan sampai berantem lagi. Ayo jangan cuma diam. Cepat ambilkan air untuk Laoyo. Tuangkan air. Cepat duduk. Kakak ipar. Aku perkirakan obatmu sudah habis. Suruh Xiaowu yang jadi perawat di gedung 6. Sudah kubawa, periksa dulu apakah kurang. Benar, tidak kurang. Baiklah. Bulan depan aku antar lagi. Ayo. Jangan pergi. Aku potong semangka untukmu. Kalau tidak makan, jangan hair pergi. Hey tai. Ayo. Helen. Halo, 1 nasi kepal. Oak. 1 porsi Zilong Bao. Ini untukmu. Terima kasih. Bos, 2 nasi kepal. Maaf, cepat ya. 2 nasi kepal. Nasai kepalmu. Maaf, tidak apa. Berikan aku semangkuk mie, 1 mangkok mie. Sudahlah bos, aku tidak jadi. Jangan diangkat terus. Aku udah kenyang. Ayo. Ayo. Embol. Makan cepat. Aku benar-benar tidak muat lagi. Kekenyangan. Dia kasih makan, kamu makan saja. Kamu selalu memihak dia ya? Makan. Makin satu lagi. Embol, makan 1 palong lagi. Makin satu parang. Makan. Makanlah. Hari ini aku berurusan dengan semangka ini. Makan. Kalian baru pindah? Rumah yang mana? Kamu siapa? Pak Zhou. Kakak Gu. Ini penyewa rumahmu? Ya, aku dan suamiku sudah pindah ke rumah anak kami. Rumah ini kosong juga, lebih baik disewakan. Aku perkenalkan kalian. Ini adalah petugas Yo dari komunitas kita.
Kalian bisa menghubunginya jika ada masalah. Dia orangnya sangat baik, urusan besar kecil di kompleks kita. Semua ditangani olehnya. Jangan bilang begitu. Anda sibuk? Bukan orang sini ya? Asalnya dari mana? Hunan. Tempat yang bagus. Datang ke sini untuk bekerja? Pekerjaan sudah diatur? Di pabrik garmen Hongda. Pabrik baru di kawasan Luotang. Tidak usah repot-repot, Pak. Pabrik yang diatur. Terima kasih banyak. Hasilnya bagus. Gajinya juga bagus. Bosnya bernama Gong Tianheng. Kebanyakan produk kalian diekspor. Benar kan? Benar, benar. Kompleks ini juga bagus. Tetangga kiri kanan saling kenal. Kita saling membantu. Nanti kalian akan tahu kalau sudah lama tinggal di sini. Kami juga merasa kompleks ini bagus, makanya pindah ke sini. Kalian punya mata yang tajam. Terima kasih banyak. Lihat APA, jalan saja. Panggil Kak Jo, panggil Kak Jo. Ada apa? Di Jalan Nantang, ada yang mencuri aki. Mencuri aki? Di Singkia masih ada yang mencuri aki? Aku juga heran. Wajahnya asing, pasti belum pernah lihat sebelumnya, mungkin baru datang dari luar kota. Baik, awasi baik-baik, aku segera ke sana. Tenang, selesai. Petugas Yo, Anda sudah bekerja keras. Minum dulu. Tidak usah. Perutku penuh semangka. Nomor teleponku ada di dinding lorong. Baik, terima kasih petugas Yo. Tidak apa-apa, lanjutkan aktivitas kalian. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa petugas Yo. Baik. Lari. Serahkan akimu. Ini. Jangan bergerak. Jangan lari. Berhenti. Minggir, minggir, minggir. Oh. Minggir dulu. Maaf, minggir dulu. Terima kasih. Berhenti, jangan lari. Ngapain kamu kejar aku? Aku yang kejar kamu. Ayo, kamu datang sini. Kamu datang sini. Tunggu aja. Masih kuat lari?
Kak Chow, Kamu di mana? aku di Jalan Yang Liu, cepat datang selamatkan aku. Oke, segera sampai. Hila. Berhenti. Lari lagi sana. Lari terus. Stop. Kamu ini peserta Running Man atau Fast Man? Tebak aja. Kak Yo, akhirnya kamu datang. Jangan makan. Lehet. Jangan makan. Baik, hari ini semua ikut aku ke kantor polisi. Aku polisi. Aku pasukan khusus. Dia beneran polisi. Dasar. Semua ikut aku ke kantor polisi. Lihat. Identitas. Kurang mirip. Kenapa kejar dia? Aku lihat langsung temannya kasih barang curian ke dia. Dia bawa barang curian langsung lari, aku langsung kejar. Aku kejar setengah jalan, dia buang barang curiannya. Aku ambil barang curiannya, terus kejar dia beberapa jalan, sampai sini. Apa dia bilang benar? Tentu saja tidak. Aku yang pertama tahan pencuri aki itu. Aku bilang berhenti. Kasih aki itu ke aku. Terus dia kasih aki ke aku. Habis itu, aku balik badan. Dia langsung kejar aku. Aku kira mereka berdua satu tim, ya aku lari dong. Bohong. Pemuda ini berani bertindak. OM. Aku sedang bertugas. Bertugas apa? Aku juga polisi. Sekantor. Kamu nyetir gimana sih? Mundur. Halo, saya datang untuk melapor. Lapor? Lapor apa? Saya polisi baru yang baru ditugaskan ke sini. Saya mencari kepala Ge untuk melapor. Gaya kamu besar sekali ya. Kepala kita saja belum pernah nyetir mobil sekeren ini. Kantor polisi tidak boleh pakai mobil seperti ini. Apa yang kamu lakukan? Parkir di depan kantor polisi boleh? Dia bilang dia polisi baru yang datang melapor. Saya sedang memverifikasi. Siapa namamu? Nama saya Lusin. Baru lulus dari Akademi Polisi. Hari pertama melapor. Kapten Lu. Kapten. Ada perkelahian di gedung Yunhai. Segera berangkat. Taidaraima. Ada orang berkelahi di gedung Yunhai, kalian yang tangani. Kebetulan, ikut saya. Tapi saya harus melapor ke kepala Ge dulu. Banyak alasan. Kamu sudah melapor, ikut saya. Ini tali sepatu. Tali ransel. Ini bisa buat mengikat orang? Dalam situasi tadi, itu satu-satunya cara saya. Yang penting bisa menangkap satu. Aku ulangi lagi, aku bukan satu tim dengan mereka. Aku yang telepon Yo. Zhou yang datang. Lalu kenapa kamu lari? Kamu ngejar apa? Siapa tahu kamu siapa? Kamu ngejar kayak hantu hidup, mana mungkin aku tidak lari? Sebelum ngejar, bilang dulu kamu polisi. Sudah bilang. Aku tidak dengar. Kamu tuli. Aku juga bilang aku undercover. Kamu dengar? Sudah. Minta maaf saja, selesai urusan. Kenapa aku harus minta maaf? Tendanganmu tadi tidak ringan. Soalnya dia pencuri. Aku tendang kenapa? Dia bukan pencuri. Itu bukan urusanmu. Kalau begitu kamu yang bilang. Bagaimana caranya? Kembali ke kantor polisi, jalani prosedur investigasi normal. Ya sudah. Ayo. Omong-omong kepala, kita mau menangani kasus apa? Sampai sana kamu tahu sendiri. Tapi kepala, aku belum persiapkan apa-apa, seragam pun belum ganti. Jangan panggil aku kepala. Aku bukan kepala. Apa-apaan ini? Kamu nyetir gimana sih? Kamu bukan kepala, ngapain bohong aku keluar? Cepat turun, aku harus kembali melapor. Kalau tidak, terlambat.
Aku tidak bilang aku adalah kepala kantor. Aku adalah ketua tim penanganan sanksi Hua. Menangani laporan lebih penting daripada melapor. Sekarang ikuti perintahku. Cepat nyalakan mobil. Diam saja apa? Nyetir. Dia ketua tim. Anjing ini sakit ya? Tidak apa-apa, ngantuk, tertidur. Tunggu sebentar. Ini anjingmu? Iya anjingku, urusanmu apa? Berhenti. Kok masih jauh banget? Jangan lari, berhenti. Jangan pergi. Jago juga kamu. Lemela. Anjingnya gimana? Tidak apa-apa, cuma pingsan. Paling benci pencuri anjing seperti kalian. Aku bukan pencuri anjing, cuma suka, mau pelihara beberapa hari. Sudah, diam. Kantor polisi Cynthia dekat sini, serahkan orang ini padaku. Terima kasih. Tidak usah, aku ikut denganmu. Ayo bangun. Lepaskan aku. Diam, tutup mulut. Tidak ada kerjaan baik, cuma ganggu pemilik rumah. Biar kami masuk. Tidak boleh masuk? Kenapa tidak boleh? Biar aku masuk, biar kami masuk. Aku sudah sampai di lokasi. Kenapa tidak boleh masuk? Minggir, minggir. Masuk, masuk. Jangan ribet. Tenang, tenang. Jangan ribut, mundur, mundur. Kenapa? Ada apa sih? Panggil manajer properti kalian. Hari ini harus beri kami penjelasan. Ayah, Kelly dan jelaskan. Baik, baik. Sudah. Satu-satu bicara. Ribut saja, bisa selesaikan masalah. Ada apa yang mau dibicarakan? Lihat APA yang mereka lakukan. Ayah, surat si pengecut itu cepat keluar. Biasanya jagoan, sekarang suruh mereka keluar. Minker. Ayo kita pergi. Mundur, mundur. Jangan ribet lagi. Saya. Kemari. Tahan. Aku mau lihat ke dalam ada apa. Ayo, kita juga masuk. Mundur, mundur. Kalau maju lagi, aku tidak akan sungkan. Aku kasih tahu kalian. Siapa kau ini? Aku polisi dari kantor polisi Cynthia. Kamu tanya siapa aku? Aku kasih tahu kalian, apapun alasannya. Perbuatan kalian sekarang ini melanggar hukum, mengerti? Aku lihat kamu sekutu dengan mereka. Jangan takut padanya. Mundur, mundur. Kalau begini, itu berarti kalian menyerang polisi. Mundur. Jangan makam-makam. Cepat interogasi. Kemarilah sebentar. Ada apa, Kepala Zou? Lihatlah gadis ini, sejak pagi sudah tergeletak di sini. Bau alkohol di seluruh tubuh, dipanggil bagaimanapun tidak bangun. Bangun, bangun. Siapa namamu? Di mana rumahmu? Cepat telepon keluargamu. Sudah, jangan dipanggil lagi. Aku sudah memanggil lama sekali. Cepat bantu aku membawanya masuk. Aku masih ada tugas. Oh ya, bukankah hari ini ada 3 orang baru yang akan melapor? Kamu carry mereka? Ketiga orang itu, sampai sekarang belum kelihatan bayangannya. Luna. Iya, benar. Kepala kantor, pelatih. Ada apa, Ping An? 3 orang baru yang seharusnya melapor hari ini, kenapa belum datang juga? Belum datang? Pelatih, telepon tanya, ada masalah apa? Baik. Orang ini kenapa? Mabuk. Bawa dulu ke ruang sadar. Jangan tidur di sini. Ya, bantu aku. Jangan sentuh aku. Lao Zhou. Pagi tadi tidak melihatmu. Ini kepala Ge. Ini ada masalah apa? Dusha ditangkap olehnya. Katanya dia orang baru di kantor kita. Ini kepala Ge.
Halo, kepala. Namaku Wang Jisiang. Jisiang yang berarti keberuntungan. Seharusnya melapor jam 9 pagi. Tapi di tengah jalan bertemu dua pencuri aki, jadi terlambat. Keberuntungan. Bagus. Anak muda ini cukup bersemangat. Kamu kenapa? Beralih profesi mencuri aki? Pak Ge, aku benar-benar difitnah. Aku ceritakan kejadian hari ini padamu. Aku melihat dua orang mencuri aki di jalan. Lalu aku mengambil telepon dan melaporkan ke Kak Yo. Kak Yo, aku kan yang memberi kabar padamu? Iya. Lalu dia, Jisiang Ruyi, mengejarku beberapa blok. Kalau kamu tidak lari membawa barang curian, aku tidak akan mengejarmu. Bukankah aku sudah membuang barang curian itu? Sudah, tidak usah dibahas lagi. Ini kan kamu yang menyuruhku memegangnya. Barang curian yang dibuang bukan lagi barang curian. Pak Kepala, mereka pasti satu kelompok. Aku melihat dengan mata kepalanya sendiri, temannya menyerahkan aki padanya. Sekarang identitasku terbongkar semua karena dia. Lao Zhao, di wilayah kita ada pencuri lagi. Aku juga merasa aneh. Sudah lama tidak melihat pencuri. Dushan, kamu kenal dua orang itu? Aku benar-benar tidak kenal. Kamu kan petugas grid terbaik di wilayah kita. Tidak mungkin salah lihat kan, Pak Ge? Dua orang itu aku benar-benar belum pernah lihat. Di grid yang aku tangani, bukan hanya orang. Anjing mana yang suka angkat kaki kencing pun aku tahu. Mana ada orang yang tidak aku kenal. Sudah, jangan mengada-ada. Kemungkinan besar ada pendatang baru. 3-5 tahun terakhir, pendatang di wilayah kita terlalu banyak. Ya, populasi terbalik. Di daerah Luotang, Pendatang. Sudah lebih dari 2 kali lipat penduduk lokal. Sungguh memusingkan. Aku akan periksa. Diusan, kamu boleh pergi. Pak Kepala, begitu saja dia dibiarkan pergi? Kalau tidak? Oh iya. Pak Gu, aku kasih tahu, tadi dia bahkan menendangku. Kak Yo bilang, dia harus minta maaf padaku. Aku minta maaf padamu. Atau aku yang minta maaf padamu? Jangan-jangan kamu yang minta maaf. Kalau kamu minta maaf, aku pergi dulu. Terima kasih ya Dushan. Kita kan keluarga, tidak usah sungkan. Aku dulu. Baik. Kalau ingin menyelesaikan masalah, bicara baik-baik. Kita sudah bicara baik-baik. Tidak ada gunanya. Kalian beberapa adalah perwakilan pemilik rumah ya? Kalau itu cerita apa yang sebenarnya terjadi? Saya tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Cerita setengah tahun yang lalu. Tekanan air di rumahku bermasalah. Aliran airnya kecil seperti tusuk gigi. Jangankan untuk mandi atau menyiram toilet, minum air saja susah. Awalnya, aku pikir karena rumahku di lantai atas. Tekanan air yang sedikit lemah masih bisa dimaklumi. Tapi setelah aku tanya-tanya, seluruh kompleks kami, puluhan rumah, baik di lantai atas maupun bawah, semuanya mengalami masalah yang sama. Sudah beberapa kali kami laporkan, tapi mereka tidak peduli. Sudah berkali-kali kami protes, tapi tidak ada gunanya. Pak Sang, jangan lihat aku. Mereka tidak bayar iuran perumahan. Kami juga tidak bisa berbuat banyak. Kenapa kalian tidak bayar iuran perumahan? Pak Polisi, kerjaan mereka sangat buruk. Coba lihat saja kompleks kami, pasti langsung paham. Area hijau yang seharusnya, sekarang jadi tempat parkir. Banyak mobil dari luar yang parkir, sementara mobil kami sendiri. Tidak ada tempat. Kompleks yang bagus jadi seperti tempat parkir. Dan mereka memanfaatkan kepentingan kami. Untuk cari untung sendiri. Belum lagi, waktu itu perbaikan pipa di kompleks. Banyak lubang digali. Pipa sudah diperbaiki, tapi lubangnya tidak ditutup. Sudah lebih dari setahun, tidak ada yang urus. Banyak enak-enak perlarian di kompleks. Kalau terjadi sesuatu, siapa yang bertanggung jawab? Belum lagi, tembok luar gedung kami yang rusak, minta diperbaiki. Mereka suruh kami hubungi developer. Hasilnya, setahun sudah lewat. Tidak ada kabar. Akhirnya kami sendiri yang pasang pembatas. Tapi setiap keluar masuk, selalu was-was. Sudahlah, kalian tidak bayar iuran, kami pakai apa untuk perbaiki? Kalian tidak layani kami, bayar apa? Jadi intinya, masalahnya tetap karena kalian tidak bayar iuran, kan? Kamu tahu apa? Langsung bilang kami salah? Kamu sekutu dia, ya? Sudahlah, Dudo. Berkasmu sudah aku lihat, lulusan kriminologi. Kenapa tidak pakai di sini? Tim kriminologi tahun ini tidak ada kuota. Kamu cukup belak-belakan ya. Setiap polisi pasti ingin masuk tim kriminologi, tidak perlu ditutup-tutupi. Tapi Pak Kepala, tenang saja, baik di tim kriminologi maupun di kantor polisi, aku akan berusaha yang terbaik. Wang Jisiang. Ingat kata-katamu hari ini. Sebenarnya kantor polisi juga bisa melatih seseorang, hanya saja. Ada satu hal yang tidak aku mengerti. Kenapa Fahik melepaskan Jusener? Begitu saja? Apa kamu merasa? Orang yang susah payah kamu tangkap, begitu saja aku lepaskan. Tidak terima? Bukan juga. Lalu apa? Ya, tidak terima. Petugas Yo bilang Dusan R yang melaporkannya. Membuktikan dia tidak satu tim dengan pencuri aki itu. Tapi aku melihat sendiri orang itu
memberikan aki padanya. Kamu tidak curiga Laoyo kan? Pyuken. Dia mungkin juga dibohongi Dusan R. Kalau tidak, kenapa Dusan R terus kabur? Setidaknya harus diinterogasi dulu, secara logika terdengar masuk akal. Tapi, kami sebagai polisi, selain bisa analisis logika, lebih banyak mengandalkan pengalaman. Ini nanti kamu pelajari pelan-pelan. Sering-sering minta saran Laoyo. Aku minta saran dia. Sekarang masalahnya sudah cukup jelas. Manager Wang ya? Ya Manager Wang. Kami beri waktu 2 bulan. Selesaikan masalah yang dikeluhkan warga. Kalian juga cepat bayar iuran lingkungan. Masalah ini selesai. Boleh? Asakan mereka. Bisa menyelesaikan semua masalah kami. Iuran pasti kami bayar. Ya selesaikan masalahnya. Kamu juga beri tanggapan. Oke, tidak masalah. Baik, sesuai kesepakatan tadi, nanti kalian berdua tanda tangan. Perjanjian damai. Selesai ya. Ok. Tidak tunggu. Masalah tekanan air kalian belum selesai. Iya masalah air ini. Betul, masalah air belum selesai. Bagaimana masalah airnya? Begini saja. Aku bantu periksa. Barusan aku cari di internet. Kemungkinan penyebab tekanan air kecil. Kita periksa siapa tahu beres. Oke. Baik ayo. Terima kasih Pak Polisi. Lihat, masalah tekanan air. Serahkan pada kami pengelola. Sekarang, jangan merepotkan 2 petugas polisi. Tidak merepotkan. Ini tugas saya. Ayo kita pergi sekarang. Sekarang juga. Ayo cepat ikut. Ayo. Aku yang tunjuk jalan Pak Polisi. Lihat lewat sini. Ya. 2 nona. Lain kali aku tidak berani lagi. Lepaskan aku. Jangan bicara. Jalan. Halo, Pak Polisi, berikan padaku. Aku bukan pemilik anjing. pelan-pelan. Aku ini pertama kalinya. Kakak. Bisa bantu aku nggak? Bantu apa? Jadi gini. Awalnya hari ini aku harus lapor di kantor polisi Singkia. Tapi aku telat. Tolong jadiin saksi. Bilang aja aku telat karena bareng kamu. Ngejar pencuri anjing itu. Wakil Kepala Chen. Kepala Ge, Apa kabar nih? lama nggak ketemu ya? Hello. Lewat Yuehu ketemu pencuri anjing, ku bawa ke sini. Ada anak baru di kantormu yang bantu nangkep. Rikan Zhang Miao. Hari pertama kerja udah bagus. Halo Kepala Ge. Polisai Zhang Miao melapor. Kamu belum kenal kan? Ini Wakil Kepala Chen Xiaojing. Dari bagian politik distrik Binjiang. Hello. Silakan masuk. Oke. Ayo. Dasar kamu. Hari pertama lapor aja telat. Telat malah minta Wakil Kepala Chen nutupin. Jago banget milih orang. Aku mana tahu bakal sial gini. Aku mana tahu orang yang kutemu itu dia. Masih nggak terima? Aku kasih tahu, bapakmu khusus bilang. Suruh aku tegas sama kamu. Baru pertama datang udah cari masalah. Hemen GE. Di sini nggak ada Paman Ge. Kepala Ge. Jangan kasih tahu bapakku ya. Tolong dong. Tahu malu juga ya. Lain kali hati-hati. Makasih kepala, pasti nggak akan terulang. Itu ruang mabuk, ada cewek mabuk. Kamu gantian kepala Zhou ya. Saya. Lihat nih, ini nih yang bikin tekanan air rumahmu kecil. Siapa yang pasang ini? Kalian yang ngelakuinnya? Aku tahu pasti ini ulah kalian. Ayo pergi. Kapten Sam, sekarang gimana? Cepat kejar, halangi mereka. Berhenti. Jangan lari. Berhenti. Bicaralah baik-baik, jangan berkelahi. Jangan lari. Halangi mereka. Halangi. Apa yang kalian lakukan? Jangan berkelahi. Jangan pukul. Jangan berkelahi. Pegang.
Mau aku antar ke rumah sakit? Kok bisa mabuk segini? Wakil Kepala Chen, Tidur. dibangunin gimana juga nggak bangun-bangun, nggak bisa kabarin keluarga juga. Ini, Kayaknya nggak bakal bangun dalam waktu dekat. Kebetulan aku ada sesuatu mau bicara sama kamu. Kamu ikut aku keluar sebentar. Sampai kapan mau pura-pura? Mau tinggal di kantor polisi seumur hidup? Udah, jangan pura-pura. Kembalikan barangnya ke orang lain. Sudah, tanya saja baik-baik. Aku pergi dulu. duduklah. Wakil Kepala Chen, Ada apa? Masih ada masalah? Bukan. Aku cuma mau tanya, gimana kamu bisa tahu dia pura-pura? Kamu pernah lihat cewek yang habis mabuk? Masih terus khawatir bajunya terbuka? Ngomong-ngomong, masalah tadi pagi. Aku salah. Jaidegur lagi. Aku kaget setengah mati. Kamu berani banget ya, hari pertama berani telat. Aku juga nggak mau telat, alarmku nggak bunyi. Lo sayang gimana? Aku nggak tahu, aku kirim dia juga nggak balas. Dad and Memang ada yang lebih telat dari kamu. Parkir mobilnya di belakang. Tanganmu kenapa? Aku. Susah dijelaskan. Lo sayang. Lihat gone. Kalau nggak karena aku lumayan jago, mungkin aku juga dipukul. Ini namanya apa sih? Kamu sudah capek, minum teh dulu, tenangkan diri. Tapi kamu juga sih. Kamu tahu kan Luosin itu baru datang. Dia nggak ngerti apa-apa, kamu masih bawa dia. Aku juga nggak mau. Tapi waktu itu situasinya, nggak ada orang lain. Aku kasih tahu ya kepala, si baru datang yang bodoh ini. Kamu harus didik dia baik-baik. Anak baru yang bahkan seragam polisi aja belum pakai. Di TKP dia berani ngomong apa aja. Kalau bukan dia ikut campur. Urusan masyarakat itu bukan urusan sembarangan. Jangan asal ngomong. Tentu saja, Luosin pasti salah. Di TKP semua harus dengar perintahmu. Nanti aku suruh pelatih, ngomong baik-baik sama dia. Harus dikritik habis-habisan. Tapi sekarang urusan ini aku nggak bisa urus. Sekarang pihak properti dan pemilik rumah, dua-duanya merasa dirugikan. Kamu bilang gimana? Pegang ini, aku suruh Lao lihat. Kamu minum dulu, terus cuci muka. Sebentar lagi ada upacara penerimaan anggota baru. Kita nggak boleh mempermalukan senior kan. Hari pertama lapor langsung kena tampar, nggak bisa balas. Awalnya aku pikir aku sudah cukup sial. Lihat kamu, aku langsung seimbang. Miao, kamu nggak punya rasa simpati ya? Aku datang ke sini demi kamu, oke? Aku nggak suruh kamu datang ke sini.
Lagian, kamu pikir aku mau datang? Ayahku dulu sebelum masuk tim kriminal pernah bertugas di kantor polisi Singkia. Jadi, dia maksa aku harus datang ke sini. Katanya biar aku latihan. Nah sekarang, dari aku masuk, aku merasa di mana-mana ada mata-matanya. Bete banget. Kalian bilang, apa cuma kantor polisi Singkia yang kayak gini? Aku jadi polisi karena merasa keren. Kalau setiap hari digituin, mendingan aku berhenti aja. Kalian aku nggak tahu ya. Yang jelas aku pasti masuk tim kriminal. Kamu pikir mau masuk bisa langsung masuk? Asal aku performa bagus, mungkin nanti tim kriminal berebut mau aku. Bisa jadi, soalnya waktu di sekolah, kamu selalu ranking bagus. Aku malah sial, lulus ranking bawah. Sekarang kepala bilang harus lebih ketat sama aku. Siapa yang suruh kalian bertiga dihukum berdiri di sini? Pelede. Gimana? Pemandangannya bagus kan di sini? Bersiaplah dengan baik. Nanti akan ada upacara penerimaan untuk kalian. Ya. Aku bersumpah, aku rela menjadi seorang polisi rakyat Republik Cina. Aku rela menjadi seorang Polisi Rakyat Republik China. Aku berjanji setia kepada Partai Komunis Cina, setia kepada negara, setia kepada rakyat, setia kepada hukum, patuh pada perintah, taat pada komando. Patuh pada perintah, menjaga disiplin, menjaga rahasia. Menegakkan hukum dengan adil, jujur dan bersih. Menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh, tidak takut berkorban. Melayani rakyat sepenuh hati. Aku rela mengabdikan diri pada karir kepolisian rakyat yang mulia. Berjuang keras untuk mewujudkan sumpahku. Yang bersumpah, Gu Chenxi. Yang bersumpah, Luo Exai. Yang bersumpah, Wang Jixiang. Yang bersumpah, Zhang Miao. Sumpah selesai. Berbalik. Perkenalkan. Mereka adalah rekan baru kita tahun ini. Perkenalkan diri kalian. Halo semua, aku Luo Xin. Hello Samuel, aku Wang Jixiang. Halo semua, aku Zhang Miao. Selamat datang. Baik, sekarang kalian sudah saling kenal. Tradisi baik dalam tim kepolisian kita adalah senior membimbing junior. Setiap tahun, rekan baru akan dibimbing oleh seorang polisi senior untuk mengenal pekerjaan. Sekarang aku akan memperkenalkan seorang senior untuk masing-masing kalian. Chen Dongsheng, Chen Dongshang. Kepala Gu, kamu bimbing Luo Xin. Hello, senior. Ya, Kamu akan kubimbing. ya, halo senior. Lao Zhou. Wang Jixiang akan kamu bimbing. Kepala, aku tidak bisa. Suruh rekan lain saja yang bimbing. Apa maksudmu tidak bisa? Kamu yang paling berpengalaman di sini. Kalau kamu tidak bisa, siapa lagi? Kepala, aku sudah tua, urusanku sendiri saja sudah susah. Mana sempat bimbing junior? Lao Yo. Dia ini juara di Akademi Kepolisian. Bakat yang bagus. Kamu yang rugi kalau nggak bawa dia. Soalnya dia bahan yang bagus. Gimana kalau aku malah bikin dia jadi sampah? Laporan, kepala, aku nggak butuh guru. Aku nggak ngomong sembarangan, aku sudah lulus dari Akademi Polisi. Nggak perlu diajarin orang lain. Keren banget. Coba jelasin, apa itu polisi yang baik? Takut mati tapi tetap memerangi kejahatan, bersumpah membela negara dan rakyat. Keamanan harta benda dan nyawa. Kepala, lagian dia juga nggak mau jadi guruku. Aku juga nggak mau jadi muridnya, mending nggak usah dipaksa. Duduk.
Kenapa nggak mau bawa murid? Dia nggak spesifik ke kamu. Tahun lalu juga ada polisi baru di kantor kita. Diajarin sama Lao Zhao. Waktu itu, mereka berdua beda pendapat soal satu hal. Berantemnya serius banget. Terus polisi barunya mutasi, pas mau pergi. Ngomongin hal-hal yang gak enak didengar. Sejak saat itu, Lao Yo sakit hati banget. Sebenarnya, Lao Yo orangnya santai. Dia udah kerja di komunitas 20-30 tahun, kamu harus rendah hati. Kalau ada apa-apa, bisa banyak belajar darinya. Aku belajar darinya? Kalau dia emang bagus, masa kerja 20-30 tahun? Masih jadi polisi tua, emang kenapa? Banyak polisi tua yang udah kerja 20-30 tahun, kamu meremehkan? Guru-guru di akademi polisi kamu ngajarin apa sih? Pelajaran patuh perintah diajarin gimana? Aku patuh, tapi nggak buta. Oak, kamu keren banget. Nggak masalah, ikutin aturan kantor. Polisi baru tahun pertama nggak boleh tugas sendiri. Karena kamu nggak mau guru. Kamu tinggal di kantor jadi staf administrasi. Staf administrasi? Kepala. Kepala Ge. Beneran mau suruh Wang Jixiang jadi staf administrasi? Lihat aja kelakuan dia, kalau aku suruh pasti dia lakuin. Aku cuma mau ngecilin egonya. Oke, berarti kamu nganggap dia penting. Tapi, emang dia bahan yang bagus. Tergantung gimana kita ngasahnya. Kamu juga mikir gitu? Kata Pipera. Guru ngajarin dasar, berkembangnya tergantung diri sendiri. Dia malah enak, bahkan gurunya sendiri tidak dianggap. Nanti kamu bilang ke Dongsheng. Suruh dia bawa Wang Jixiang juga. 1 kambing digiring, 2 kambing juga digiring, sama saja. Nah, kali ini. Dongsheng yang beko pasing. Tapi kamu lihat Lao Yo hari ini. Zhao Miao Miao. Tunggu sebentar. Oke, kalian ngobrol dulu, nanti kita lanjut. Palady. Kemari. Apa kamu juga seperti Wang Jixiang? Tidak mau guruku ini? Tidak. Aku cuma merasa, biar kepala Zhou yang bimbing aku saja. Aku pasti bakal berusaha keras, dan lihatlah, Anda kan kepala kantor. Pasti sibuk banget. Jangan main-main denganku. Aku kasih tahu, ini perintah langsung dari ayahmu. Dia takut orang lain meremehkanmu. Makanya dia suruh aku yang bimbing kamu. Zhang Mugang ini benar-benar luar biasa. Dulu kejam ke bawahannya sudah biasa, tapi aku kan anaknya. Dia ke aku juga sekeras itu. Julukannya kamu juga tahu. Tentu saja aku tahu. Dan aku mengerti. Ayahmu itu gengsi, dia kan pahlawan tingkat 2. Kamu juga anak seorang jenderal, wajar kalau dia menuntutmu tinggi. Tapi dia, aku. Tidak bisa pakai standarnya untuk menuntutku. Kalau dia dengar ucapanmu, entah bakal marah seberapa. Kamu sibuk dulu, aku keluar dulu. Paman Ji, dadah. Panggil kepala kantor saja. Sudah terbuka. Ayo, suamimu datang jemput. Aku tidak mau pergi, aku tidak mau keluar. Kamu aneh banget. Dulu nggak mau pergi karena bilang tidak ada yang jemput. Sekarang ada yang jemput, kamu malah tidak mau pergi. Maksudmu apa? Pak Polisi, bisakah kalian menahanku beberapa hari? Kakak, aku baru pertama kali dengar. Ada orang minta ditahan. Orang lain pengennya tidak pernah kesini seumur hidup. Kamu malah nggak mau pergi. Ayo, pulang sama suamimu. Pak Polisi, tolonglah. Kakak baik. Adik baik. Jangan sampai aku ikut suamiku, kalau dia bawa aku pulang. Dia pasti akan membunuhku. Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan yang sebenarnya, atau aku tidak bisa membantumu. Lepaskan. Aku keluar untuk bertemu teman online. Awalnya, obrolanku dengan teman online ini cukup baik. Tapi saat harus membayar, dia kabur. Aku Liu Sasa bersumpah demi langit. Semua makanan di meja itu dipesannya, aku hampir tidak makan. Semakin kupikir, semakin kesal. Kenapa aku yang harus membayar? Jadi kamu kabur, tapi akhirnya ditangkap pemilik restoran. Aku mengerti situasinya.
Tapi apa hubungannya dengan suamimu? Aku. Teman online yang aku temui. Dia laki-laki. Suamiku tidak tahu. Tapi bisa lari hari ini, tidak bisa lari selamanya. Kamu harus pulang juga akhirnya. Tidak. Suamiku sedang marah sekarang. Bisakah menunggu sampai dia tenang dulu? Kumohon. Biarkan aku bersembunyi di sini beberapa hari. Kalau aku carrier sekarang, dia mungkin akan memukulku. Ini kan kantor polisi. Aku tidak percaya dia berani memukul orang di sini. Nanti keluar, bicaralah baik-baik dengannya. Aku di sini. Ayo, Pak Polisi. Nona cantik. Panggil bidadari juga tidak ada gunanya. Cepat pergi. Ayo. Sayang. Aku salah. Kilyar kau. Dasar tidak tahu malu. Aku pukul kau. Dasar tidak tahu malu. Aku pukul kau. Dasar tidak tahu malu. Di kantor polisi berani berkelahi? Aku pukul istriku. Urusanmu apa? Jangan kakiku. Sakit. Lepaskan aku. Sakit. Lepaskan suamiku. Siapa suruh kau pukul dia? Aku laporkan kau. Kamu ada masalah ya? Dia pukul kamu. Dia bantu kamu. Kamu mau melaporkan dia? Ada APA? Ini urusan keluarga. Tidak perlu kalian ikut campur. Dengar ya, memukul orang ada konsekuensinya. Berdasarkan pasal 43 UU Penanganan Pelanggaran Ketertiban, bisa dikenakan sanksi administratif jika menyebabkan luka ringan atau lebih. Berdasarkan KUHP, bisa dituntut pidana. Kamu mengerti tidak? Mengerti. Setelah pulang, bicaralah baik-baik, jangan main tangan lagi. Kalau dia memukulmu lagi, cepat laporkan ke polisi, ayo urus berkasnya. Nanti di rumah aku yang urus kamu. Salah. Lepasin. Aku benar-benar tahu salah. Barusan pembina ngobrol sama aku. Bilang harus perhatikan Citra. Minta aku jangan bawa mobil mahal lagi ke kantor. Ini mobil termurah yang ada di rumahku. Apa aku harus beli mobil kecil kayak Kiki? Bawa ke kantor, bukannya itu munafik? Kepala kantor benar-benar suruh kamu kerja administrasi? Master Hill. Kamu ini, kok keras kepala banget sih? Cuma masalah guru aja. Panggil dia sekali nggak bakal kurus. Aku cuma nggak terima aja. Yo Jianbin udah kerja lebih dari 30 tahun. Masih polisi biasa, mana mungkin aku mau dia jadi guruku. Aku udah tanya-tanya, semua bilang gak pernah lihat dua pencuri aki itu. Sepertinya benar ada pendatang baru. Lihat kan, ini namanya efisiensi. Nanya-nanya gini emang efisien? Dari nada bicaramu, kayaknya kamu punya cara. Tersangkanya dua pria, satu umur 26-27 tahun. Tinggi sekitar 180 cm. Badan nggak gemuk dan lumayan ganteng. Yang satu lagi, seharusnya nggak lebih dari 25 tahun. Tinggi sekitar 175 cm. Badan kurus, muka lancip, mata dobel tapi nggak terlalu jelas. Keduanya punya logat daerah. Memang pantas lulusan terbaik Akademi Kepolisian. Mau bikin sketsa wajah? Kita tempel poster buronan dari rumah ke rumah. Jangan kira aku nggak tahu kamu sedang mengejekku. Tapi setidaknya cari sesuai deskripsiku. Pasti lebih cepat daripada kamu nanya-nanya sembarangan. Kalau begitu, dua orang ini kami yang cari. Aku cari. Oke, deal. Aku pasti akan tangkap dua pencuri itu. Nanti kepala kantor akan paham. Aku nggak butuh dibimbing. Aku kasih tahu ya, jangan macam-macam. Kenapa? Urus dirimu sendiri dulu deh. Zhou Jianbin. Kiki kecil. Bersiap bertarung. Serangan telinga, mulai. Pegang pergelangan, sikut mulai. Blok lengan, tendang mulai. Tulang rusuk, pukul dada mulai. Lilit pergelangan, tinju mulai. Tangkis, tendang mulai.
Berhenti. Nah, ini baru polisi baru yang seharusnya. Semua butuh proses adaptasi, perlahan akan membaik. Luangkan waktu. Aku akan sering ngobrol dengan mereka. Begitu katanya. Lagi pula, semua orang pernah jadi pemula. Tapi yang paling ditakuti adalah pemula seperti ini. Nekat tanpa pertimbangan. Selanjutnya, latihan bertarung kelompok. Kelompok pertama, bersiap. Kapten. Latihan terus setiap hari, membosankan. Adu nyali yuk. Bersiap. Mulai. Panggangku. Selesai. Bro, beneran kau banting aku? Kau masih muda, aku sudah tua. Santai ajalah. Maaf. Jago juga kau. Ayo kita coba. Coba ya coba. Cuma segini? Jangan sampai guru turun tangan. Lagi. Ayo. Nyerah. Bilang lagi, nyerah? Enggak. Kapten sang masih ngel. Ngel ya lagi, jangan pukul. Sesama tim, ngapain ribut? Dasar keras kepala. Diagram alur kerja penanganan laporan, perhatikan baik-baik. Perhatikan semua alur dengan seksama, termasuk kepolisian. Standar kerja penanganan laporan. Baca dengan teliti dan serius. Juga cara melapor, ada beberapa jenis. Instruksi 110, telepon laporan, warga menyerahkan diri. Dan cara lainnya. Catat detail namanya. Alamat dan nomor telepon, oke? Di kolom situasi laporan, jenis laporan apa? Alamat kejadian yang spesifik. Dan waktu harus dicatat jelas, paham? Susah apa? Isi saja formulir laporan ini, selesai. Mau belajar atau enggak terserah, aku juga malas ngajar. Bagaimana? Ada nggak keinginan buat patroli bareng aku? Jangan bikin aku kesel. Cepat pergi. Luosin. Ikut aku urus kasus. Pak Yo, aku baru mau patroli sama Shifuku. Aku udah bilang ke Cendong Sheng. Patroli biar dia bawa ajudan, aku ada kasus besar. Butuh bantuanmu. Oh ya? Kasus apa? Apa yang harus aku lakukan? Ikut aja. Sayap. Baju branded yang kemarin sobek masih ada? Di asrama. Oh, Manajer Wang, ada teh? Xiao Lang, kasih Pak Yo teh. Xiao Luo, masuk. Nona, kasih mereka minum. Susah-susah datang ke perusahaan kalian. Tenggorokan kering, gimana mau ngobrol? Baik, hari ini aku kumpulkan kalian berdua. Biar kalian berdiskusi lagi, selesaikan masalahnya. Biar bisa merayakan festival musim gugur dengan tenang. Gimana? Nggak ada yang perlu dibahas. Pak Chow. Mereka memukul karyawan kami, pasti kami laporkan. Berani-beraninya lapor kami, pikir kami nggak tahu hukum ya? Kalian sengaja batasi air kami. Ganggu hidup kami juga mau lapor kalian. Lapor aja. Nggak usah bicara, langsung ke pengadilan. Sikap apa ini? Sikap apa? Kalian yang gitu, ya udah ke pengadilan.
Siapa takut siapa, tahu nggak? Sudah, dengar dulu. Setelah aku selesai, kalian masih mau ke pengadilan. Aku nggak halangi. Pertama, memukul itu salah. Harus bertanggung jawab. Tapi, Pak Yo, mereka yang mulai. biar aku selesai bicara nggak? Ya udah, kamu aja. Sebenarnya masalahnya ada di pihak kalian. Perumahan kalian di sini, harga termahal kan? Orang beli rumah mahal-mahal. Cuma lihat rumahnya, juga pelayanan kalian. Kalian setuju nggak? Mereka mana ada layanan, nggak ada layanan sama sekali. Kamu sendiri yang bilang. Masalah yang diadukan oleh pemilik rumah ini. Harusnya kalian selesaikan, kan? Pak Yo, kami juga ingin menyelesaikan masalahnya. Tapi butuh waktu, setengah tahun lebih masih belum cukup? Ini, aku juga mau membela mereka sedikit. Memperbaiki pipa memang untuk kebaikan pemilik rumah. Dan seharusnya memang developer yang bertanggung jawab. Betul. Tapi susah memang susah, tetap harus diselesaikan. Kalau enggak, benar-benar terjadi masalah. Nanti siapa yang bertanggung jawab? Ayah, Ini bisa-bisa kena tuntutan, kan? Kita kan cuma mau kerja dengan tenang. Malah berakhir kena tuntutan. Ngapain juga? Lebih baik mencegah sejak awal. Pak Joe. Aku paham semua yang kamu bilang. Gimana kalau begini, kasih kami waktu lagi. Masalah yang mereka adukan akan kami selesaikan secepatnya, oke? Oke, dengan sikapmu ini jadi lebih mudah. Maysuk. Pak Kepala, semalam aku mikir semalaman. Aku salah. Baru sehari jadi staf administrasi. Udah nggak betah, Pak Kepala. Kasih aku patroli kayak luosi mereka dong. Oke, kalau gitu cari aja gurumu. Zhou Jian bin Melapor. Pak Kepala, kita kompromi aja. Kamu tunjuk siapa aja jadi guruku. Asal bukan Zhou Jian bin, aku terima. Kamu masih nawar sama aku? Aku heran. Kamu sama Lao Yo baru ketemu berapa kali? Kok bisa nggak cocok? Aku sama dia emang nggak sejalan. Kalau gitu coba bilang. Kamu tipe orang yang kayak gimana? Aku. Pak Kepala, kasih aku patroli dong. Kalau udah mau mengalah berarti masih bisa ditolong. Makasih Pak Kepala. Ingat, gurumu cuma bisa Yo Jian Bin. Lambat laun kamu akan menerimanya. Lo kok malah muter-muter lagi? Manajemen properti udah kasih pernyataan. Kalian juga harus kompromi dong. Biaya properti tetap harus dibayar. Mereka juga butuh gaji untuk menghidupi istri dan anak, kan? Pak Yo, sebenarnya kami bisa bayar. Tapi mereka diam-diam membatasi air kami. Selama setengah tahun ini, kami tidak bisa hidup normal. Kami tidak terima, ini tidak bisa ditolerir. Ya, ini salah mereka. Tapi kalian juga memukul orang. Anggap saja seri. Seri, lalu biaya pengobatan mereka bagaimana? Ini harus dihitung sebagai kecelakaan kerja. Membatasi air itu melanggar hukum. Kalau sampai diproses hukum, hukumannya tidak lebih ringan dari memukul orang. Kami juga dipukul, lihat ini. Lihat luka garukan ini, parah sekali. Kalau mau dihitung seperti itu, Xiao Luo, tunjukkan pada mereka. Lihat, ini ulah kalian. Ini penyerangan terhadap polisi. Bercanda ya? Ini merek mahal kan? Berapa harganya? Anak ini baru lulus akademi kepolisian. Keluarga susah payah belikan baju bermerek. Lihat, dirusak seperti ini. Harus ganti rugi kan? Siapa yang ganti? Mari kita saling mengalah. Kita tinggal satu kompleks, akan sering bertemu.
Kalau begitu, terserah kamu saja. Nah, baru benar. Sudah pulang. Lapar ya? Cepat cuci tangan dan makan. Oke, aku cuci tangan dulu. Kenapa tidak makan duluan? Aku tunggu kamu pulang dulu. Hari ini bagaimana? Lemen. Sudah minum obat tepat waktu? Sedap. Maksudku tepat waktu. Pagi sekali, siang sekali. Aku baru saja minum lagi, sudah menurutimu. Bagus. Makanan sudah dingin, aku hangatkan. Jangan bergerak, duduk saja. Oke, pekerjaan kasar bukan tugas pemimpin. Biarkan aku yang kerjakan. Bisa nggak kamu berhenti mengikutiku? Kamu mau orang lain lihat seperti apa? Siapa yang mau lihat silakan, aku nggak peduli. Istirahat sebentar, yuk. Kalian berdua datang buat olahraga atau buat pamer mesra? Jangan asal ngomong, aku nggak ada hubungan apa-apa dengannya. Sekarang nggak ada bukan berarti nanti nggak ada, pasti bakal ada hubungannya. Luosin, waktu di akademi kepolisian. Kalau kamu niatnya kayak ngejar Sang Yao Mayo, dipakai buat belajar, pasti kamu lulusan terbaik. Aku bukan kamu, jadi terbaik atau enggak penting buatku. Jangan sok-sokan dikira aku muji kamu. Omonganmu nggak benar. Luosin kenapa? Dia juga udah nanganin konflik di perumahan yang Guang. Kamu masih duduk-duduk aja di kantor, kan? Miao Mayo, kamu tim siapa sih? Miao Mayo kami pasti tim aku dong. Minggir sana. Oh. Tapi jujur, hari ini aku benar-benar tercengang. Petugas Yo memang luar biasa. Hal yang nggak bisa ditanganin Sang Sihua. Dia selesain cuma dengan segelas teh, aku aja pengen jadi muridnya. Kalau berani, bilang aja ke gurumu sendiri. Aku cuma nggak ngerti. Kenapa kamu selalu bermasalah sama petugas Yo? Dia kan polisi paling senior di kantor kita. Dia yang jagain kamu, pasti nggak bakal rugi. Senioritas nggak penting, dia udah kerja puluhan tahun. Nggak naik jabatan jadi wakil kepala sekalipun. Itu bukti kemampuannya payah. Ini. Aku dengar dari ayahku. Waktu mereka masih di kantor polisi Singkia, dia jauh lebih terkenal daripada ayahku. Terus kenapa ayahmu pindah ke tim kriminal? Sementara Lao Yo tetap di kantor polisi? Pasti ada alasannya, kalau bukan karena masalah karakter. Ya pasti masalah kemampuan, pasti ada masalahnya. Pokoknya aku nggak mau jadi muridnya, siapa yang mau silakan. Dia selalu kayak gini. Kamu juga selalu kayak gini, jangan ikutin aku. Cepetan, aku mau ke toilet, udah nggak tahan nih. Ini tengah malam. Ngapain ribut-ribut sih? Mau minum obat tidur lagi? Udah minum. Aku mau cari mereka. Jangan pergi. Kemarin kan udah pergi, ada gunanya? Coba beberapa kali, mungkin berhasil. Dia baru pindah, kalau begini terus setiap hari. Bisa-bisa mati dibuatnya. Besok saja, tidur dulu, matikan lampu. Mama, tunggu sebentar, tunggu. Ambil sepatu hak tinggiku dulu. Ini untukmu.
Apa yang kamu lakukan? Matikan lampu. Tantan cepat, kita akan terlambat. Datang, datang, jangan buru-buru. Sekarang sudah, sekarang sudah. Sekarang tenang. Bagaimana kalau kamu tidur dulu? Baiklah. Bagaimana bisa tidur seperti ini? Lao Zhou, Lao Zhou. Kawan, Lao Zhou Ada. Paman, petugas Yo tidak ada. Pagi tadi, aku hampir kena pot bunga yang jatuh dari atas. Hamper Kina. Hengkel dan Lao Zhou antaku. Bukan, dia benar-benar tidak ada. Tidak, aku hanya mau Lao Yo. Jangan panik, pelan-pelan. Lao Zhou, Lao Yo. Jangan, jangan. Lao Yo benar-benar tidak ada. Tidak ada. Apa perlu aku bohong? Kalau masalah ini tidak selesai hari ini, aku tidak akan pergi. Apa perlu aku bohong? Aku akan tetap di sini. Lao Zhou, Lao Zhou. Paman Feng, bangun dulu. Bisa bicara baik-baik? Aku tidak bilang tidak peduli, kan? Ini tidak bisa buru-buru. Aku bilang, tidak ada yang bisa dibicarakan. Dongshen, Ada APA? Kepala Ge. Kepala Gu. Aku kenal kamu, kamu pemimpin besar. Masalahku harus kamu tangani sendiri. Paman Feng, aku juga kenal Anda. Jangan emosi dulu. Mari duduk dan bicara pelan-pelan ya. Jangan buru-buru, aku menyerah. Ada APA, Paman Feng bilang. Di atas rumahnya pindah 2 gadis. Pot bunga itu hampir menimpanya. Ini harus Lao Yo yang menangani, aku. Sudah, selesaikan. Baik, aku akan menunggu di rumah. Tenang saja, malam nanti aku akan kirim orang ke rumahmu untuk berkoordinasi. Kamu harus menepati janji, harus. Kamu tinggal di rumah dengan tenang saja, oke? Baiklah, hari-hari di jalan. Sudah terbiasa kerja di kantor? Lemen. Bagus, bagus kalau begitu. Halo, polisi. Halo, Paman. Jangan sentuh aku. Jangan marah, aku salah. Santai saja, adik. Di masyarakat sekarang ini, semuanya aman dan tentram. Mana ada banyak kejahatan kekerasan? Kebanyakan nonton film ya? Sebagai polisi, memberantas kejahatan. Baru terasa pencapaiannya. Kalau setahun sekalipun tidak ketemu penjahat. Lalu buat apa ada polisi? Kamu baru senang kalau banyak penjahat, ya? Setiap hari di jalanan, baru puas? Lao Yo ini memang sangat pintar. Ada APA, sekarang aku mengerti kenapa dia tidak mau membawamu. Kalau setiap hari bersama kamu. Tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi. Penyakit jantung semua bisa kena. Ayo semua, kita foto bersama. Sikapnya yang bagus ya. Semua akan mati. Lihat APA. Kamu sembunyikan dia di mana? Keluarlah, keluarlah. Mabuk ya kamu? Ada apa sih? Ayo lihat. Kilyar. Mia Omayo minta bantuan ke kantor.
Kantor polisi Sikiao, kantor polisi Sikiao. Saya polisi Samyo Omayo, minta bantuan. Minggir, minggir, minggir. Saudara, kamu cari orangnya? Namanya siapa? Kami bantu kamu carry. Kamu siapa, saudara? Tenang, tenang, tenang. Istriku diculik olehmu, kan? Kamu cari istrimu ya? Kasih tahu aku, namanya siapa? Kami bantu kamu carry. Tenang ya, kamu bohong. Tenang, tenang. Kalian sekutu. Tidak, saudara. Tenang, permisi. Terima kasih, tenang ya. Mundur, mundur. Tenang. Bukankah kamu suami Liu Sasha? Jangan mendekat, saudara. Tenang, tenang. Istriku diculik olehnya. Mana mungkin? Kami tidak kenal istrimu. Kasih tahu aku, wajahnya seperti apa? Namanya siapa? Kami ganti kamu carry. Mundur, baik-baik, mundur lagi. Istriku. Lari lagi sama orang lain. Kali ini aku nggak mukulin dia. Dia ambil uangku terus lari sama cowok lain. Kalau aku nggak nemuin istriku, aku nggak bakal bersin sama kamu. Bicaralah baik-baik, Miao Miao. Bicara baik-baik. Lo Exayan. Jangan mendekat, jangan provokasi dia. Tenang, tenang, bicara pelan-pelan. Kamu, turunkan botolnya dulu, jangan mendekat. Jangan emosi, turunkan botolnya, turunkan. Mau tangkap aku? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Aku bilang ya, aku masih harus cari istriku. Aku nggak bisa begitu aja lepasin dia. Oke, nggak masalah, oke. Aku tahu, kamu kan mau cari istri kamu? Oke, kita tahu, kita bantu kamu cari. Iya benar. Kami polisi lebih jago cari orang daripada kamu kan? Mander. Enggak, tenang, percaya sama kami. Gini, kasih tahu dulu nama istrimu. Sekarang aku cariin buat kamu, oke? Pergi sana. Jangan emosi, jangan gegabah. Miao Miao, jangan takut. Coba tebak siapa aku? Lah kesencengan. Tebak dong, tebak siapa aku? Aku marah nih. Cuma sekali, tebak dong. Kenapa? Leherku sakit. Nggak apa-apa, cuma ditarik dikit. Nggak apa-apa, Miao Miao. Jangan nangis. Kenapa? Kazanai. Ada APA? Lihat dulu. ITU Laozhou kan? Nggak ada tiga tinggi, minumnya tinggi banget. Boleh minum saat jaga? Kembelai. Laoyo nggak mungkin. Nggak mungkin minum di sini tanpa alasan. Pasti ada masalah. Ayo, jangan ganggu urusan orang, cepat. Kenapa kalian semua takut sama dia? Dia punya hak istimewa di kantor, atau ada backingan? Kita jaga di sini. Dia malah mabuk di sini. Keren ya. Siapa yang takut? Udah dibilang jangan ikut campur. Cepat kembali ke kantor, ayo pergi. Cepat kembali ke kantor. Menyetir. Kenapa tidak minum lagi? Sudah agak banyak, tidak bisa minum lagi. Jangan sembunyi-sembunyi, aku tahu kemampuan minummu. Tuangkan. Pak Yo, hari raya begini tidak di rumah menemani istri? Datang minum bersama kami, pasti istri di rumah sudah tidak sabar menunggu. Kalau begitu, hari ini cukup sampai di sini saja. Justru untuk minum, baru datang ke sini. Di rumah istri tidak membolehkan minum sama sekali. Istri kamu mengatur minumanmu? Istri kepala desa kami di kampung, mau mengatur juga tidak bisa. Ada berapa anak? Dua-duanya masih sekolah, di rumah juga harus menghidupi orang tua. Istriku juga menderita, apalagi kedua anakku. Di tempat kami, tidak sebanding dengan kemakmuran di sini. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Kalian juga tidak mudah. Ayo,
Minum untuk ketidakmudahan ini. Kepala desa, kamu minum sedikit saja. Kalau kurang, aku suruh mereka antar. Hari ini kita harus minum sampai puas, kan hari raya. Kalian semua pekerja kasar. Setelah minum, tidur nyenyak, hilangkan lelah. Pak Ge. Sudah kembali. Ada APA? Tidak ada apa-apa, Pak Ge. Bagus kalau tidak ada. Kalau itu, kalian samakan. Baik. Pak Ge. Ji siang kenapa? Aku mau melaporkan Yo Jianbin. Dia kenapa? Polisi minum saat bertugas, apakah itu melanggar aturan? Kamu bilang Lao Yo minum. Dengan siapa? Aku tidak tahu itu, tapi Yo Jianbin. Aku melihatnya dengan jelas. Kalau tidak percaya, tanya dia. Ada APA? Apakah Zhou Jianbin punya orang dalam di atas? Kamu ini mikir apa? Kenapa kamu begitu membelanya? Dia bilang apa ya apa, kita semua bertugas patroli. Dia bilang tidak pergi ya tidak pergi, kali ini bahkan melanggar aturan terang-terangan. Kamu juga tidak peduli. Melanggar aturan tentu harus diurus. Tapi kamu ini berani sekali. Berani melaporkan, Lao Zhao. Di kepolisian tidak ada tempat untuk hak istimewa. Bahkan jika dilaporkan ke kantor polisi, aku tidak takut. Ada acara apa lagi malam ini? Tidak bisa minum lagi. Aku tahu kemampuan minummu. Apa kamu tidak suka dengan minuman yang kubawa? Tidak. Benar-benar tidak. Kalau begitu, minum lagi satu, ayo. Tuangkan. Kalian bertiga turun. Hai Ba, hai Rue, turun. Petugas Grid melaporkan, ada gerakan mencurigakan dari buruh bangunan di lokasi konstruksi Tianyi. Mereka mungkin akan berkelahi. Beritahu semua orang, segera berangkat bersamaku. Sudah. Senjata sudah disiapkan? Sudah. Baik, berangkat. Baik. Semua mobil polisi. Sekarang matikan lampu dan sirine segera. Setelah semua mobil mencapai posisi yang ditentukan, Turuan dan tunggu perintah untuk bertindak. Lao Yo, kamu tidak tahu. Anak laki-laki bermarga Wu itu terlalu jahat. Kita semua datang ke sini untuk bekerja, tidak saling mengganggu. TAPI dia malah. Dia dan teman-temannya menurunkan harga. Sampai-sampai pekerjaanku semua diambil. Kamu lihat anak-anak muda itu, tidak punya keluarga atau tanggungan. Mendapat sedikit untung juga tidak merasa rugi. Tapi kita berbeda. Kita harus menghidupi keluarga. Aku tidak bisa menerima ini. Kepala desa. Kakak, kamu baik-baik saja? Mabuk. Kakak, jangan tidur. Kakak, bangun. Tidak tidur ngapain? Pergi berkelahi dengan Wu Tianliang dan teman-temannya. Matikan lampu. Cepat. Jongkok. Aku sudah tahu rencana kalian untuk berkelahi dengan Wu Tianliang dan teman-temannya.
Aku sudah tahu. Kalau tidak, untuk apa aku kesini? Aku datang untuk menyelamatkan kalian. Tidak tahukah berkelahi itu melanggar hukum? Kami juga tidak mau. Ada masalah apa? Bicarakan baik-baik, duduk dan bicarakan. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Jangan langsung berpikir untuk berkelahi. Dengan sifat seperti ini, semua bisa masuk penjara. Jika kalian masuk penjara, bagaimana dengan keluarga? Apa yang akan dilakukan nanti? Pikirkan dulu keluarga, pikirkan istri dan anak.